kita akan mengunjungi Benteng Vandenberg. Setelah melalui gunung, melewati bukit dan sungai, telah sampailah kita di parkiran. By the way, kita parkirannya agak jauh ya dari pintu masuk, jadi harus jalan dan menyeberang lampu merah. Kalian tahu gak sih sejarah mengenai Benteng Vandenberg dan Monumen Serangan Umum 1 Maret? Jadi, Benteng Vandenberg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta. Semenjak pemerintah kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta, Benteng Vandenberg diresmikan pada tahun 1992 dan tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta yang dibangun pada 19 Oktober 1755. Setelah keraton mulai ditempati dan bangunan-bangunan mulai terbangun, muncullah kekhawatiran dari pihak Belanda. Belanda khawatir jika Sultan berbalik memusuhi Belanda. Maka dari itu, pihak Belanda mengusulkan agar dibangunlah benteng dengan alih-alih menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Nyatanya, benteng tersebut digunakan untuk mengawasi pergerakan yang ada di dalam keraton Yogyakarta. Benteng Vandenberg ini dibagi menjadi 4 diorama. Mari kita bahas. Untuk diorama pertama, menceritakan tentang peristiwa Perang Diponegoro, peristiwa Budi Utomo, berdirinya Muhammadiyah, berdirinya Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, penggiat perempuan, kedatangan Jepang ke Indonesia. Untuk diorama yang kedua, menceritakan tentang peristiwa situasi Yogyakarta saat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Perwakilan rakyat dari berbagai daerah, perpindahan ibu kota dari Yogyakarta ke Jakarta pada tahun 1946. Untuk diorama yang ketiga, menceritakan tentang peristiwa agresi militer Belanda II, TNI melakukan penyerangan gerilya pada tentara Belanda saat malam hari, serangan umum 1 Maret. Untuk diorama yang keempat, menceritakan tentang Indonesia masa modern, Indonesia lepas penuhnya dari Belanda, membangun negeri dengan pembangunan fisik dan SDM, situasi gambaran pemilu pertama di Indonesia, peristiwa Tikora, seminar nasional Pancasila pertama, peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta, masa Orde Baru Presiden Soeharto. Nah, selain mini rama yang terdapat di diorama 1-4, terdapat juga patung, peninggalan sejarah, gamelan, dan lain-lain. Di museum ini juga terdapat fasilitas yang memadai, yaitu seperti TV layar sentuh untuk edukasi, masjid, toilet, taman bermain, dan lain-lain. Nah, di dekat Benteng Vandenberg ini juga terdapat Monumen Serangan 1 Maret. Kira-kira apa ya sejarah dari monumen tersebut?
Serangan umum 1 Maret adalah serangan di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 yang dilatar belakangi oleh propaganda Belanda terhadap dunia internasional bahwa TNI Indonesia sudah hilang dari tanah Indonesia walaupun sudah merdeka. Serangan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa TNI masih ada dan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan PBB. Berikut kronologinya. Di malam menjelang serangan umum, para pasukan TNI sudah mulai menyusup ke berbagai sudut kota di seluruh wilayah Yogyakarta. Serangan berlangsung mulai pukul 6 hingga 12 siang. Ketika pasukan TNI beraksi, pihak Belanda berhasil dikejutkan oleh serangan umum mendadak sehingga mereka tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan serangan balik. Keberhasilan TNI setelah membubarkan Belanda ini menjadi berita baik dan disebarluaskan ke luar negeri melalui Birma, sehingga berita radio itu sampai ke perwakilan RI di PBB New York, Amerika Serikat. Berkat serangan umum pada 1 Maret 1949, dukungan internasional mulai berdatangan bagi Indonesia, termasuk pemerintah Amerika Serikat yang awalnya mendukung Belanda, mulai mengubah sikapnya dan meminta pihak Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. Untuk mengenang peristiwa itu, maka dibangunlah Monumen Serangan Umum 1 Maret. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman tentang dibangunnya Benteng Vanderburg dan serangan umum 1 Maret. Jadi, kita sebagai penerus bangsa sudah sepatutnya untuk mengenang, mempelajari, dan meneruskan perjuangan para pejuang untuk kemerdekaan Indonesia. Terima kasih telah menonton video kami. Goodbye!